Selamat siang dulur-dulur Sarjana Ngarit. Jumpa lagi dengan saya Danapati, Sarjana Ngarit yang selalu konsisten berbagi informasi seputar dunia peternakan, baik itu ruminansia maupun pseudoruminansia. Balada penyakit mulut dan kuku atau yang lazim disebut PMK belum juga usai. Saat ini peternak sudah dihadapkan dengan masalah baru, di mana banyak sekali saat ini sapi mengalami ambruk. Kemarin saya menerima 5 video dari salah satu pedagang sapi. Beliau mengirimkan video ke saya mendapatkan 5 ekor sapi yang mengalami ambruk. Banyak sekali faktor yang menyebabkan sapi mengalami ambruk. Di antaranya, sapi bisa dikarenakan terpeleset atau terjatuh di kandang karena faktor kandang yang licin, sehingga engkel atau bagian kaki ini mengalami luka, memar, atau patah tulang. Selain itu, sapi ambruk ini juga bisa disebabkan karena kekurangan kalsium, magnesium, maupun unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tulang lainnya. Untuk kekurangan kalsium ini lazimnya disebut dengan nama hipokalsemia. Untuk hipokalsemia ini bisa menyerang pada sapi dengan posisi gemuk ataupun juga pada sapi yang kondisi badannya kurus. Faktor yang menyebabkan hipokalsemia ini adalah kesalahan peternak dalam perawatan sapinya. Hipokalsemia justru ini sering terjadi pada kasus di mana sapi mengalami kebuntingan di atas usia 5 bulan. Kenapa demikian? Karena pada sapi bunting di atas usia 5 bulan ini kebutuhan kalsium, magnesium, atau unsur pembentuk tulang lainnya ini lebih tinggi dibandingkan pada sapi dalam posisi tidak bunting. Banyak peternak yang acuh dalam pemberian pakan, di mana pakan ini diberikan secara banyak atau ad libitum atau tak terbatas, hanya saja tanpa memperhatikan kandungan dari pakan itu sendiri. Contoh, sapi hamil dengan posisi badan yang agak kurus atau dalam istilah lain BCS-nya kurang, ini terus menerus atau dalam rentang waktu yang lama dikasih makan jerami padi. Gini bos, jerami padi itu bagus untuk sapi, hanya saja kandungan nutrisinya itu kurang. Kandungan utama dari jerami padi adalah serat. Jika panjenengan semua memiliki sapi, kemudian hanya diberikan damen atau jerami padi dalam kurun waktu yang panjang, sapi jenengan itu tidak menjadi kurus, itu sudah suatu keajaiban. Sapi, terutama pada posisi bunting, ini prosentase pemberian pakan hijauannya harus lebih dibandingkan posisi tidak bunting. Kenapa demikian? Karena janin yang ada di dalam tubuh si sapi ini membutuhkan nutrisi yang cukup banyak untuk tumbuh kembangnya. Kalau nutrisi ini tidak ada atau kurang, secara otomatis dia akan menghisap atau mengambil nutrisi yang ada pada indukannya. Termasuk juga halnya dengan kebutuhan akan kalsium, magnesium maupun yang lainnya. Kalau ini terus terjadi, secara otomatis nanti sapi indukan dulur-dulur semua atau sapi panjenengan ini nanti bisa terkena hipokalsemia karena kalsiumnya diambil oleh anakan sapi tadi. Akhirnya terjadi pengeroposan tulang dan sapinya ambruk. Yang perlu dilakukan oleh dulur-dulur
peternak untuk kasus hipokalsemia ini adalah lebih teliti lagi dalam memelihara sapinya. Perhatikan setiap perubahan karakter yang ada pada sapi jenengan semua. Ambil contoh, sapi ini awalnya sehat, tiba-tiba pincang. Nah, ini harus segera didiagnosa, kemudian diidentifikasi apa penyebab dari sapi itu menjadi pincang. Apakah karena dia terjatuh? Apakah karena dia mengalami kuku busuk atau foot rot? Apakah karena ada peradangan? Ataukah karena faktor hipokalsemia? Apabila dulur-dulur mengalami kesulitan dalam hal mendiagnosis, nanti dulur-dulur bisa minta bantuan ke dokter hewan terdekat. Dan ini adalah solusi terbaik agar nantinya segera dapat ditangani dan tidak menjadi fatal. Karena apabila sapi dulur-dulur mengalami hipokalsemia kemudian tidak segera ditangani dan sudah ambruk, ini akan sangat sulit untuk bisa pulih 100%. Setelah diidentifikasi, kemudian diketahui bahwasannya sapi dulur-dulur semua ini mengalami hipokalsemia, nanti dulur-dulur bisa melakukan injek kardiofit atau juga bisa dengan memberikan mineral hitam. Hanya saja mineral hitam ini sifatnya untuk jangka panjang. Atau juga bisa dulur-dulur ini menggunakan kalk. Seperti ini, kalk yang biasanya dikonsumsi oleh ibu hamil. Ini harganya cukup murah, 27.500 sudah dapat satu box, isinya 10. Untuk sapi dewasa nanti pemberian kalk adalah 10 butir sekali pemberian secara oral dalam 1 hari. Ini untuk pengobatan. Sedangkan untuk pencegahan, apabila sudah ada terjadi pincang atau yang lainnya, nanti cukup diberi 5 butir saja untuk kalk. Baik, dulur-dulur, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya hipokalsemia ini bisa berakibat fatal. Sedari itu usahakan bahwasanya pemberian pakan ini nanti benar-benar dijaga. Jangan sampai hanya kita mengejar asal kenyang, seperti hanya diberi jerami saja, hijauannya tidak diberi. Dan khusus untuk sapi yang mengalami kebuntingan di atas 5 bulan, ini benar-benar saya anjurkan untuk menggunakan tambahan mineral. Mineral di sini nanti dulur-dulur bisa menggunakan custom mix saja yang ada di pasaran dengan dosis sesuai anjuran agar nantinya tidak terjadi hipokalsemia. Lalu apakah yang tidak mengalami gejala hipokalsemia juga perlu diberi mineral? Ya. Untuk yang tidak mengalami gejala hipokalsemia, pincang atau yang lainnya, sebaiknya tetap diberi mineral. Karena apa? Mineral ini nantinya akan membantu memperbaiki kandungan mineral yang ada pada pakan yang kita berikan. Terlebih lagi apabila kita konsennya adalah pada fattening atau penggemukan. Apabila kita memberikan pakan dengan nutrisi yang tinggi, tidak diimbangi dengan pemberian kalsium yang cukup, maka dipastikan sapinya gemuk, kakinya ini nanti tidak akan dapat menopang berat badannya. Begitu bos ceritanya. Baik, itu tadi pembahasan kita terkait dengan sapi ambruk yang disebabkan oleh hipokalsemia. Semoga ini dapat memberi wawasan serta pengetahuan baru khususnya bagi panjenengan dulur-dulur yang sebelumnya kurang memahami tentang arti pentingnya penambahan mineral pada ternaknya. Hipokalsemia dapat terjadi kapan saja, menyerang binatang apa saja. Kuncinya adalah kita tetap waspada. Saya Sarjana Ngarit
Sukses untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, aktifkan notifikasi lonceng, serta share video ini agar nantinya semakin banyak ilmu yang dapat dibagikan. Terima kasih.